Fa'an Ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang atau ada 3 golongan di mana solat mereka tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan diangkat ke sisi Allah walaupun hanya sejengkal. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang laki-laki yang menjadi imam bagi suatu kaum sedangkan para kaum yang ada di belakangnya membenci imam itu. Maka solatnya imam ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walau sejengkal. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, para istri yang tertidur lelap sedangkan suaminya dalam keadaan murka dan marah kepada dirinya. Hati-hati sang istri. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nonton ini, hati-hati kalian sebagai istri. Kalau kalian tidur sedangkan suami kalian murka kepada para istrinya, maka solat sang istri tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu marahnya suami ini adalah marah yang dibenarkan syariat. Misalkan istri tidak pernah patuh kepada suami, istri tidak mau diajak hubungan badan oleh suami misalkan, kemudian istri tidur lelap, suaminya marah tidak ridha, maka dalam keadaan demikian solatnya istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para istri. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasarimani. Begitu pula 2 orang saudara yang saling bertengkar dan tidak saling akur, maka solat mereka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala al-Iraqi, Imam al-Iraqi berkata, isnaduhu hasanun. Sanad hadis ini hasan. Qala at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi berkata ketika menjelaskan mengenai masalah ini. Apa kata Imam at-Tirmidzi? Wa qad karihahu qaumun ay ya'ummar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Para ahli ilmu, para ulama telah menetapkan hukum makruh bagi seorang imam yang mana ia solat mengimami suatu kaum sedangkan kaumnya itu membenci dirinya. Jadi makruh daripada imam, makruh mengangkat seorang imam di mana imam itu dibenci oleh kaumnya. Namun ada catatan di sini, fa idza kana al-imamu ghairu zalimin fa innamal itsmu 'ala man karihahu. Namun jika ternyata imam yang dibenci oleh makmum itu bukan orang yang zalim, maka yang berdosa adalah para makmum itu. Jadi kalau ada seorang imam yang dibenci, misalkan imam itu zalim, ahli maksiat, dia ngimam salat, tapi kaget malam-malam berjudi, malam-malam minum minuman keras, malam-malam main betina, mohon maaf, maka imam seperti ini layak dibenci oleh makmum. Dan ketika sang imam dibenci oleh makmum dengan kebencian yang dibenarkan oleh syariat, maka solatnya imam tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda, misalkan kebencian dari para makmum kepada imam mereka, sedangkan imam mereka itu adalah orang yang baik, bukan ahli maksiat, bukan orang yang zalim, orang baik. Tapi sang makmum atau para makmum ini membenci imam tanpa ada kejelasan, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Maka kata Imam At-Tirmidzi, dalam hal ini yang berdosa adalah para makmumnya. Mengapa membenci imam yang tidak zalim? Nah, jadi kita bisa mendudukkan masalah ini pada tempatnya. Kalau imam itu dibenci oleh makmum karena memang imam itu zalim, maka solatnya sang imam itu tidak akan diterima di sisi Allah. Tapi kalau sang imam dibenci oleh makmum, sedangkan kebencian makmum itu tidak dibenarkan oleh syariat, sedangkan imamnya juga orang yang baik, bukan orang yang zalim, maka yang berdosa adalah makmum itu sendiri.
ah, ah.